Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dato Arjun Al-Maliki. Saat ini saya akan mempresentasikan UAS materi survei rekayasa satu. Materi UAS survei rekayasa satu. Saya mendapatkan bagian pada bab 3 yang berupa kontrol vertikal dalam pengukuran survei topografi. Di sini ada table of content-nya, di mana beberapa subbab bahasan yang akan saya bahas ada pengantar kontrol vertikal, ada tentang leveling atau beda tinggi, kelengkungan bumi dan refraksi udaranya, terus ada peralatan kontrol vertikal, ada prinsip kerja leveling, ada kesalahan dan toleransinya. Di sini bisa dilihat juga sebagai pengantar saja secara sederhana bahwa kerangka kontrol vertikal atau KDV ini memiliki menggunakan alat yang biasanya menggunakan alat sifat datar atau automatic leveling seperti pada gambar yang ini. Untuk pelengkapnya dia ada stati dan juga rambu ukur. Rambu ukur ini eh, ukurannya atau jenisnya berbeda-beda. Ada yang panjangnya 5 meter, ada juga yang per 3 meter. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi UAS mata kuliah survei rekayasa satu. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengantar kerangka kontrol vertikal. Apa sih kerangka kontrol vertikal itu? Kerangka kontrol vertikal merupakan bagian dari sistem kontrol survei yang berfungsi untuk menetapkan posisi ketinggian titik-titik di permukaan bumi. Nilai dari tinggi titiknya relatif di sini maksudnya banyak banyak relatif di sini tuh titik nolnya diambil dari bentuk bumi geoid atau sering disebut dengan mean sea level. Kontrol vertikal ini memiliki tujuan agar memastikan pengukuran ketinggian dilakukan dengan akurat dan konsisten untuk mendukung berbagai keperluan seperti pemetaan, konstruksi, dan lain-lain. Biasanya kerangka kontrol vertikal ini digunakan dalam konstruksi-konstruksi yang melibatkan pembuatan saluran-saluran atau saluran air atau bagan-bagan air, fungsi-fungsi air, irigasi, ataupun penyaluran air. Karena kita memerlukan beda tinggi yang berdasarkan gaya berat bumi. Eh, dan di dalamnya kerangka kontrol vertikal ini kita melakukan pengukuran beda tinggi atau leveling. Leveling sendiri untuk menentukan perbedaan ketinggian antar titik satu dan titik dua. Terus juga di dalamnya kita mempelajari tenang geoid atau elipsoid untuk mempresentasikan bentuk bumi secara matematis dan juga mempresentasikan ketinggian. Yang ketiga ada teknik pengukuran beda tinggi. Beda tinggi sendiri banyak dapat digunakan dari berbagai jenis eh, teknik atau metode metode pengukurannya, bukan hanya menggunakan alat sifat datar ataupun bukan hanya menggunakan alat sifat datar saja. Di sini terdapat gambar. Ini merupakan tight staff atau biasa disebut cat datum juga. Dia fungsinya untuk mengukur pasut, pasang surut air muka air laut untuk menentukan nilai rata-rata air laut tersebut atau mean sea level. Di sini yang kedua kita membahas tentang datum dan benchmark atau BM ya. Oh. Di sini datum sendiri merupakan sebuah sistem referensi untuk menyatakan ketinggian dari titik-titik terhadap permukaan bumi yang mengacu kepada salah satu model bentuk bumi yaitu geoid. Di sini bisa dilihat ini merupakan salah satu bentuk eh, geoid gitu. Di sini ini merupakan permukaan bumi. Di dalam ini adalah bentuk permukaan bumi, sementara di sini adalah garis lengkungnya yang menghubungkan dari titik C ke titik B, dan ini garis lengkung dari titik A ke titik A.
Nah, ini garis kayak beratumi, horizontal line. Ada horizontal line-nya juga. Ini horizontal line-nya. Sementara ini vertical line. Terus, apa itu benchmark? Benchmark merupakan titik tetap di lapangan yang memiliki nilai berupa koordinat dan juga nilai ketinggian. Biasanya ditetapkan dengan tanda fisik beton atau plat logam. Dengan adanya titik benchmark di lapangan, kita dapat menentukan ketinggian pada titik rangka selanjutnya atau titik-titik seperti titik-titik poligon, poligon terbuka maupun poligon tertutup. Dan memiliki beberapa jenis, yaitu di dalam buku ini BM dibedakan jadi beberapa jenis. Ini ada gambar ya. Di sini ada BM yang berbentuk bolt benchmark, di mana dia memiliki lebar 305 nanometer milimeter dan panjangnya juga 305 milimeter. Dia ditanam di dalam tanah, tetapi yang muncul hanya sedikit di permukaannya saja. Yang ke yang ada juga benchmark firm rock. Di sini dia sama ditanam di dalam tanah yang muncul lumayan tinggi dari permukaan tanah dan biasanya ada eh, plat plat berbentuk granit di sampingnya untuk nama BM. Ini juga ada gambar BM dahulu yang ditanam juga tetapi bentuknya rada aneh. Yang kedua, kita akan membahas leveling atau beda tinggi. Leveling atau beda tinggi merupakan proses menentukan perbedaan ketinggian antar dua titik di permukaan bumi menggunakan alat water pass ataupun teodolit ataupun total station. Dalam konteks survei rekayasa, ini merujuk pada perbedaan elevasi atau ketinggian relatif terhadap suatu permukaan referensi. Biasanya permukaan referensi ini adalah geoid atau mean sea level. Beda tinggi bisa didapatkan melalui proses perhitungan bacaan benang tengah belakang dikurang bacaan benang tengah muka atau dengan perhitungan trigonometri. Itu juga bisa dengan perhitungan barometrik dan juga pengamatan yang dilakukan menggunakan GPS GNSS receiver yang nantinya tinggi yang tinggi awalnya dari tinggi elipsoid diubah menjadi tinggi geoid. Tapi untuk GNSS ini kita memerlukan nilai X-nya juga, bukan hanya nilai Z-nya saja. Di sini bisa bisa terlihat pada gambar ini merupakan tempat alat berdiri. Alat pada pengukuran water pass atau beda tinggi sendiri, alat itu tidak harus berada di atas titik. Ada beberapa contoh pekerjaannya juga yang mengharuskan alat berada di atas titik seperti detail sifat datar melintang itu alat harus berada di atas titik. Tetapi pada dasarnya pengukuran beda tinggi atau untuk kerangka ini si sifat datar sendiri alatnya tidak ada berada di atas titik dan itu juga menjelaskan mengapa si waterpass ini tidak memiliki penglihatan untuk sumbu satu atau sumbu ke bawah untuk melihat ke atas titik karena waterpass sendiri pengukuran yang berada di antara titik bukan di atas titik. Sementara yang di atas titiknya adalah rambu ukur. Tetapi karena jaraknya yang lumayan banyak, biasanya rambu ukur itu sendiri dibagi per slug salah perselak untuk mencapai dari titik satu ke titik dua. Nanti jaraknya ini kita akan membaca arah arah benang tengah, benang atas dan benang bawah. Yang ininya juga sama benang tengah, benang atas, benang bawah. Nanti dilakukan dulu kontrol, yaitu dua benang tengah harus sama dengan benang atas ditambah benang bawah. Benang atas dikurang benang atas tambah benang bawah itu jumlahnya nilainya harus kurang dari 2 mili. Itu merupakan kontrol bacaan benang. Ya, dan juga penempatan alatnya itu bukan minimal, tetapi dilihat tidak jauh dari benang rambu muka atau tidak jauh juga dari rambu belakang, tidak jauh ke salah satu sisi, tapi di tengah-tengah. Yang kedua ada peralatan kontrol kontrol vertikal. Di Di sini peralatan kontrol vertikal ada beberapa jenis, memerlukan beberapa alat yang digunakan tergantung metode
yang digunakan, metode yang akan digunakan nantinya. Yang pertama ada automatic leveling atau water pass yang sudah saya lihatkan sebelumnya. Terus ada theodolite atau total session yang sekarang lebih sering digunakan. Terus juga ada rambu ukur untuk pembacaannya. Habis itu ada GPS atau GNSS receiver. Ada juga routing laser atau laser receiver. Ada juga aksesoris pendukung seperti tripod, katakan rambu, unting-unting, terus ya alat-alat pembantu dalam pengukuran kerangka kontrol vertikal. Di sini dilihat ini merupakan alat-alat yang terdapat di zaman dulu. Ini adalah automatic leveling. Pembacanya masih harus manual dan alatnya seperti kamera, benar-benar seperti kamera. Dia alat berdiri dan membaca ke arah rambu. Rambu dipegang oleh satu orang dan rambu harus dipegang dalam keadaan tegak. Ketika rambu tidak dipegang dalam keadaan tegak, akan terjadi kesalahan yang nanti akan dijelaskan. Eh, setelah itu melakukan pembacaan. Di sini bisa dilihat ini adalah rambu di mana satu kotaknya ini merepresentasikan nilai 10 mili. Ya, 10 senti di sini. Jadi misal kita ada di nilai ini 0, di benang ini 830 didapatkan dari ini ini nilai 0,8, ini 0,810, 0,820, ini merupakan 0,830 di sini. Pas di 0,830. Satu kotaknya merepresentasikan 30 senti. 10 senti per 10 senti. Ini merupakan bentuk alatnya. Di sini ada objek lensa, terus juga di sini ada negatif internal losing, terus ada teleskop. Untuk membidik sebelum kita membidik melalui lensa, kita membidik dulu menggunakan kisir untuk memudahkan supaya tidak terlalu jauh dari tempat si rambu berdiri. Terus ada Nivo. Nivonya di sini untuk di sini cuma menggunakan Nivo kotak karena dia tidak perlu menegakkan sumbu dua karena sumbu dua itu sudah tegak, dia sudah sudah su- dia tidak ada penggerak horizontal. eh dia tidak ada penggerak vertikal, dia cuma ada penggerak horizontal saja. Terus juga ada adjusting gear, ada reclaim machine di sini, terus ada apa ya, siap-siap untuk melakukan menegakkan si alat. Alat waterpass dikatakan tegak apabila si info kotaknya sudah berada di dalam info tabungnya sudah berada di dalam info kotak atau info tabungnya sudah berada di dalam lingkaran yang ditentukan ya, pada alat masing-masing. Terus di sini ada penjelasan mengenai pengaruh kelumpuhan bumi dan refleksi udara. Ketika melakukan pengukuran beda tinggi menggunakan metode trigonometri ataupun biasa, sifat datar biasa, sinar cahaya tidak mengikuti pada waktu-waktu tertentu sinar cahaya tidak akan mengikuti permukaan bumi yang melengkung, melainkan bergerak lurus dalam atmosfer. Hal ini menyebabkan terjadinya dua efek utama, yaitu yang pertama ada kelengkungan bumi. Efek kelengkungan bumi merupakan efek deviasi permukaan bumi yang melengkung terhadap garis lurus antara instrumen dan titik target, menyebabkan permukaan akan terlihat lebih rendah dari posisi sebenarnya. Di sini dapat terlihat harusnya pembacaan staf di sini alat berdiri, di sini rambu. Rambu untuk yang jaraknya dekat tidak akan terdapat kesalahan, tetapi ketika rambu yang memiliki jaraknya jauh, di sini bisa lihat terdapat efek kelumpuhan bumi di mana ketika terjadinya efek kelumpuhan bumi ini yang harusnya pembacaannya rambunya ini titik rambunya harusnya dia berada di sini, tetapi eh, harusnya dia berada di B double aksen ini. Dari A aksen dia harusnya berada garis lurus terhadap B double aksen. Tetapi kenyataannya kita pembacaannya mengalami kelengkungan yang disebabkan oleh kelengkungan bumi ketika melakukan pengukuran dalam jarak yang lumayan jauh, beratus-ratus kilo atau berpuluh kilometer, beberapa kilometer di sini bisa terjadi pembacaan si benangnya ini atau pembidikan ke targetnya ini mengalami efek lengkuan bumi yang menyebabkan titiknya ini seperti berada lebih rendah dibandingkan harusnya
garis lurusnya sama. Setelah beda tinggi itu vertikalnya terkunci. Seperti itu. Selanjutnya ada refraksi udara. Refraksi udara ini merupakan hal yang terjadi dikarenakan sinar penglihatan dibelokkan ke arah permukaan bumi akibat adanya perbedaan pada tekanan udara. Makanya dianjurkan ketika pengukuran beda tinggi atau pengukuran KDH, KDV ini ketika sudah memasuki jam-jam yang tengah hari atau jam sekitar jam 12 itu pengukuran dihentikan terlebih dahulu, istirahat sampai tidak ada perbedaan tekanan udara yang drastis. Karena pada saat jam-jam seperti itu eh, untuk melakukan pengukuran merupakan suatu hal yang lumayan sulit karena ketika membacanya si rambu sudah bergoyang, udah goyang, udah terlihat bergoyang di lensa dan juga bisa mengganggu pembacaan daripada membuang waktu. Lebih baik kita diam terlebih dahulu baru eh, melakukan spare waktu untuk kegiatan selanjutnya di jam 2 di jam 1 kita lakukan pengukuran kembali. Selanjutnya ada pengaruh kelengkuan bumi dan refraksi udara. Oh, di sini ini rumus ya. Di sini yang pertama ada rumus koreksi kelengkungan bumi. Rumus koreksi kelengkungan bumi ini di sini didasari dengan rumus ini C sama dengan D kuadrat atau jari-jari bumi dibagi D kuadrat di sini merupakan jarak datar per 2 kali jari-jari bumi. Taking distance in kilometer biasanya dalam kilometer dan an average value for equal to 6.370 kilometer. 6.370 kilometer ini merupakan jari-jari bumi. Di sini efek lingkaran bumi sama dengan direpresentasikan dengan C. C sama dengan jarak kali 10 jarak datar dibagi 2 dikali 6.370 yang menghasilkan 0,07852 jarak dalam D kuadrat. Selanjutnya ini merupakan untuk rumus refraksi udara. Rumus refraksi udara reducing the effect curve. Di sini rumus refraksi udara didapatkan dari rumus kelingkungan bumi juga sebelumnya. C di sini. C dikurang R is refraksi udara ini rumusnya biasanya hanya berbentuk 1 dikurangin 0,14 atau dalam buku ini bentuknya 0,13 dalam jarak dan jarak datar dan kelengkungan bumi yang sama. Selanjutnya ada pengaruh kelengkungan bumi dan refraksi udara. Tanpa dilakukannya koreksi, data ukuran yang kita ambil dapat elevasinya aku dalam level penerapan si rumusnya ini leveling akurat tinggi bisa meleset beberapa sentimeter pada jarak lebih dari 1 kilometer. Dan di sini ketika pengukuran dilakukan dengan jarak yang lumayan jauh, tetapi di sini kita dalam perhitungannya tidak memperhitungkan yang namanya refraksi udara ataupun gelembungan bumi yang menyebabkan beda tingginya, ukuran beda tingginya akan jauh lebih menurun dalam hal kepresisian pengukuran beda tinggi menggunakan automatic leveling masih masih berada di nomor 1 karena koreksi ini wajib diterapkan agar kesalahan sistematis dapat dihilangkan dan kita bisa melakukan perata-rataan menggunakan hitung perataan atau root mean square. Selanjutnya, koreksi dilakukan baik dalam instrumen digital maupun manual leveling melalui rumus atau tabel. Jadi, mending di dalam masukkan datanya terlebih dahulu, baru dilakukan koreksi di dalam Excel. Selanjutnya ada salah garis bidik. Salah garis bidik. Salah garis bidik merupakan kesalahan yang terjadi pada alat yang terjadi ketika garis bidik tidak berada pada tengah lensa optis yang membuat bacaan benang
dihinggapi oleh kesalahan. Kesalahan ini dapat kita identifikasi seperti pada gambar dengan rumus salah garis bidik, aksen dikurangin H per jarak belakang 2 dikurang jarak muka 2. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu tentang rumusnya. Aksen merupakan beda tinggi pada stand 2. Jadi pengukuran salah garis bidik ini kita melakukan dua berdiri alat. Yang pertama ketika alat berada di tengah-tengah pada rambu muka dan rambu belakang. Ketika alat berada di tengah-tengah pada rambu muka dan rambu belakang, walaupun alat memiliki salah garis bidik, tetapi salah garis bidiknya ini relatif di terdapat pada rambu belakang dan juga rambu muka. Jadi salah garis bidiknya bisa eh, karena nilainya bakalan sama, jadi tidak ada kesalahan garis bidik pada jarak yang relatif sama ketika ke belakang dan ke muka. Tapi ketika pengukurannya terjadi eh, beda tingginya berada di lebih dekat ke muka daripada lebih dekat ke belakang, akan menghasilkan ketika alat yang memiliki salah garis bidik itu akan menghasilkan nilai kesalahan garis bidik pada data ukuran. Makanya di sini menggunakan rumus ini dibaginya ini dengan jarak belakang kedua, stand kedua. Ketika misal jarak stand yang pertama kita melakukan pengukurannya di 50 jarak ke belakang, 50 meter ke belakang dan 50 meter ke muka. Ketika jarak keduanya kita lebih dekat ke muka seperti 70 ke belakang, 30 ke muka. Nanti akan apabila dilihat dari hasil beda tingginya dan juga dilihat dari jaraknya akan terdapat kesalahan salah garis bidik pada alat. Nanti kesalahan garis bidik itu kita akan menentukan jarak maksimal selisih yang diperbolehkan eh, antara rambu belakang dan rambu muka dengan rumus 0,5 dari per SGB, per nilai SGB-nya. Selanjutnya ada prinsip kerja leveling atau beda tinggi. Prinsip kerja leveling garis penglihatan horizontal dihasilkan oleh alat alat level 3 terhadap arah dari gravitasi, sementara pembacaan garis bidik terhadap rambu, rambu harus berdiri tegak di titik yang hendak diukur nilai ketinggiannya supaya tidak adanya kesalahan eh, pada pengukuran ini. Leveling ini kesalahan dapat terjadi pada dua hal ketika pemegang rambu dan pemegang alat. Beda tinggi ditentukan dari nilai selisih bacaan backside dan foresight, benang tengah belakang dan benang tengah muka. Rumus perhitungan beda tinggi didapatkan yang pertama ada dari benang tengah belakang dan benang tengah muka. Yang kedua ada perhitungan beda tinggi titik baru atau elevasi titik awal. Titik baru. Jadi ketika kita memiliki satu titik yang ketinggiannya diketahui, misal ketinggian titiknya ini 1000, kita ingin mengetahui ketinggian titik B ini, kita lakukan pengukuran beda tinggi terlebih dahulu. Setelah melakukan pengukuran beda tinggi, dihasilkan data beda tinggi atau delta H yang nantinya dimasukkan untuk mengukur tinggi titik B. Seperti dengan rumus elevasi titik awal 1000 ditambah beda tinggi. Nilai beda tinggi, apabila nilai beda tinggi yang minus berarti dikurang, 1000 dikurang. Apabila nilai beda tingginya plus, maka ditambah. Misal ini 1000, ini 100, ini 110, seperti itu. Yang kedua ada metode rise and fall. Rise and fall itu merupakan beda. Rise itu merupakan backside lebih dari foreside, dan fall itu foreside harus lebih dari backside. Jadi pengukurannya itu simpelnya rise itu ketika pergi, pergi, pergi diharuskan hitungan beda tinggi backside kurang foreside itu si backside-nya ini lebih rendah dari foreside. Sementara ketika fall atau turun, nilai foreside-nya ini harus lebih rendah dari backside. Seperti itu. Biasanya ada maksimal nilai ketelitiannya di menggunakan rumus 10 atau 8 nilai yang konstan 10 atau 8 ini tergantung tergantung keperluan keperluan dari pengukuran dibagi akar jarak dalam dalam kilometer. Yang keempat ada metode Higg of Instrument.
atau HI, elevasi titik belakang. Untuk mendapatkan biasanya of instrument ini adalah untuk menentukan beda tinggi sifat datar secara detail. HI height instrument itu bisa didapatkan dari elevasi titik belakang 10 ke backside ditambah backside elevasi titik depan. Jadi titik belakang ditambah titik depan dia dapat eh, dapat HI kurang korset, beda tinggi belakang kurang korset nantinya dapat si tinggi alat. Tinggi alat merupakan tinggi si benang tengah. Tapi sebelumnya kita harus mendapatkan beda tingginya terlebih dahulu, baru si bacaan benang tengahnya untuk mendapatkan tinggi alat. Sementara elevasi pada titik depan, misal ini merupakan HS itu si alat kita pengen tahu berdiri alat. Nah untuk ini di gambar ini merupakan beda tinggi eh, dalam terang pengukuran detail sifat datar. Di sini alat berdiri di atas titik, bukan di antara titik tapi di atas titik yang telah diketahui ketinggiannya. Dan juga ini juga berdiri di atas titik untuk melakukan pengukuran melintang. Ini ini merupakan pengukuran melintang, ini pengukuran memanjang sepanjang as jalan atau sepanjang as jalan biasanya. Di sini untuk sementara untuk pengukuran yang melintang ini kita cuma membaca rambu buka, tapi karena tidak ada bacaan rambu belakang, kita tidak bisa menghitung beda tingginya, tetapi alat pada saat itu berdiri di atas titik. Jadi tinggi target dikurangin korset saja, itu akan mendapatkan beda tinggi, nilai dari beda tinggi si IS2 ini. IS2A ini bisa didapatkan menggunakan elevasi titik depan. Iya atau tinggi alat dikurangin bacaan korset ya, itu akan mendapatkan tinggi titik. Tapi masukin dulu tinggi titik awalnya dulu, tinggi titik si alat berdiri. Selanjutnya sumber kerasan. Kesalahan merujuk pada segala faktor yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran dalam kegiatan leveling atau control vertikal. Kesalahan ini diklasifikasi menjadi tiga bagian, yaitu kesalahan alat, kesalahan blunder, dan kesalahan acak. Kesalahan alat merupakan ketika alat tidak kalibrasi, ada salah garis bidik, itu kesalahan alat. Kesalahan blunder itu adalah kesalahan ketika salah pembacaan rambu, salah penulisan, terus alat tidak berdiri dengan tegak, si infokotaknya tidak masuk ke dalam pencerahan, terus ada kesalahan acak. Kesalahan acak merupakan kesalahan yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan, seperti refraksi udara, perubahan suhu, tekanan, dan kelumpuhan bumi. Terus setelah itu ada ini sumber kesalahan juga, tetapi pada pengukuran beda tinggi yang dilakukan dalam bentuk seperti poligon seperti ini. Di sini distribusi untuk pengkoreksiannya kita melakukan distribusi kesalahan, penyesuaian atau pembagian kesalahan pengukuran secara sistematis ke titik-titik dalam jaringan survei agar hasil akhir tetap memiliki nilai keakuratan. Ini biasanya diterapkan ketika terdapat misklur atau selisih total beda tinggi tidak nol setelah menyelesaikan lintasan leveling tertutup. Jadi maksudnya selisih beda tinggi tidak nol di sini, misal pengukuran kita dilakukan pada titik A, di awal dari titik A ke titik B, kita dapat beda tingginya nih. Titik A awalnya beda tingginya 200 nih. Ke titik B tingginya 28. Berarti ada naik ditambah titik B lebih tinggi 8 meter. Setelah itu ke titik C, ke titik D, ke titik E, ke titik A. Nanti harusnya dari titik E ke titik A ini kembali lagi kepada nilai 2 20 meter ini. Berarti 20.000 meter, 20 meter ini. 20 meter ini. Tetapi di sini tidak kembali ke nilai 20 karena harusnya dia balik lagi ke titik A, itu tinggi titik A harusnya 20 meter. Sampai ketika balik lagi dia tidak balik ke 20 meter tapi ada ukuran lebih 20,018 meter. Artinya di sini ada selisih total antara beda tinggi. Harusnya beda tingginya nol, tetapi beda tingginya malah ada ukuran lebih. Ketika ini ada pembagian kesalahan, distribusi kesalahan ke per titik, ke beda tinggi
per titik ada, per titik yang ada. Kemudian ke A, ke B, ke C, ke D, dan ke E itu ada dilakukan distribusi kesalahan. Biasanya menggunakan Bowditch. Eh, Selanjutnya ada digital leveling. Eh, Digital leveling ini sama halnya dengan automatic leveling, tetapi dia menggunakan pembacaan secara bukan secara manual, tetapi secara digital atau perekaman. Jadi alatnya seperti pada gambar dan rambunya juga khusus, dia menggunakan rambu barcode. Jadi barcode ini merepresentasikan nilai-nilai ketinggian yang ada di rambu yang biasanya kita baca secara manual, tetapi dia meng-scan saja menggunakan alat ini, barcode-nya nanti dapat benang tengah, bacaan benang tengah dan juga jaraknya. Nanti ketika baca ke forset akan mendapat hasil beda tinggi dan jaraknya juga. Digital leveling merupakan beda tinggi dengan instrumen elektronik yang membaca kode batang barcode pada slave ukur secara otomatis. Metode ini mengganti pembaca manual melalui lensa optik. Digital leveling ini memiliki akurasi penelitian yang tinggi serta kecepatan pengukuran yang melebihi automatic leveling. Selanjutnya ada beda tinggi trigonometrik. Beda tinggi trigonometri adalah beda tinggi teknik pengukuran beda tinggi berdasarkan sudut vertikal dan jarak miring. Antara dua titik ini digunakan terutama ketika titik-titik yang diukur tidak dapat dicapai langsung atau berada di tempat tinggi atau rendah dengan rumus beda. Tinggi atau rendah di sini maksudnya tinggi atau rendah. Tinggi atau rendahnya ini yang ekstrim. Jadi ketika titiknya seperti pada gambar, ini merupakan titik yang elevasi, perubahan elevasi yang lumayan ekstrim nih. Si alat ya ini berada pada jarak yang lumayan jauh juga dan juga titik yang ekstrim. Beda tingginya ekstrim ketika dilakukan pengukuran menggunakan sifat datar itu memakan waktu yang sangat lama dan juga bisa mengganggu hasil bacaannya juga karena dia cuma bisa dilakukan per beberapa meter saja, nggak sampai puluh meter, cuman 1-2 meter aja. Habis itu per slugnya cuman bisa dapat ukuran 1-2 meter antara rambu belakang dan rambu muka. Hal ini memakan waktu untuk pengukuran yang harusnya bisa selesai dalam 1 hari. Pada hari itu dilakukan pengukuran menggunakan beda tinggi. Jadi karena alat yang digunakan adalah theodolit atau total station, jadi tidak ada penggerak vertikalnya, dia terbuka. Jadi dia bisa mengarahkan arah vertikal eh, si lensa ke arah si rambu ya ke arah rambu ya ke arah target dengan rumus dasar beda tinggi trigono adalah jarak miring dikali sin alfa. Tapi biasanya beda-beda tergantung ukuran vertikal yang digunakan adalah ukuran vertikal zenit kah atau sudut miring kah. Ketika sudut miring dia biasanya menggunakan sudut miring itu dia gunain ukurannya si jarak miring dikali cos, dikali cos, tapi ketika jarak pakainya sudut zenit dia pakainya jarak miring dikali kosin z. Nanti di dalam pengukurannya juga dimasukkan, dicari jarak datarnya terlebih dahulu, setelah itu mencari nilai kelengkungan bumi dan juga refraksi udara untuk koreksinya seperti itu. Ya mungkin sekian untuk untuk presentasi kali ini. Saya sebagai Muhammad Dafa, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tidak jelas dalam penjelasan penjelasan presentasi ini. Mohon maaf selebihnya. Mohon maaf, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.